Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Setiana Lasparvianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Lawang Aji, Kabupaten Batang. Hari ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, tugas pada modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup untuk anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan menciptakan manusia yang beradab. Untuk kegiatan refleksi kali ini, saya akan menjawab 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 yaitu 1. Saya sebagai guru hanya mementingkan transfer materi saja. Yang kedua, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Kemudian yang ketiga, saya yakin pembelajaran terbaik adalah di kelas, bukan di tempat yang lainnya. Yang keempat, fokus utama pada ketercapaian materi karena materi sangat padat. Kemudian yang kelima adalah hanya melihat anak secara kemampuan kognitif saja. Yang keenam, meminta siswa mempelajari dan menghafal materi supaya hafal dan nilai ulangannya bagus. Yang ketujuh, nilai di atas KKM saya merasa sudah berhasil. Untuk yang kedelapan, menganggap semua murid memiliki kemampuan yang sama dalam berpikir. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu yang pertama, murid bukan sekedar objek dalam pembelajaran, akan tetapi juga sebagai subjek dalam pembelajaran. Yang kedua, guru seharusnya menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran tidak selalu di kelas, akan tetapi dapat memanfaatkan lingkungan sekitar untuk belajar. Yang keempat, menyadari bahwa pembelajaran tidak menitik beratkan hanya aspek kognitif saja, namun dari aspek kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Kemudian yang kelima, murid bukan seperti selembar kertas putih, akan tetapi murid merupakan sebuah kertas yang sudah terisi penuh dengan coretan-coretan samar. Oleh karena itu, guru harus menebalkannya. Yang keenam, saya harus mempelajari karakter
karakteristik murid karena setiap murid memiliki keunikannya masing-masing. Yang ketujuh, peran guru adalah seperti semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tuladha ing madya mangun karso tutburi handayani. Di depan saya memberikan contoh, di tengah-tengah atau di sebelahnya saya memberikan semangat, kemudian di belakangnya saya memberikan dorongan untuk dapat belajar dengan baik. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang dapat membuat siswa bahagia dan menyerap ilmu. Yang kedua, menerapkan merdeka belajar agar anak lebih leluasa dalam belajar. Yang ketiga, mendorong siswa berpikir aktif, kreatif, inovatif, dan inisiatif, sehingga pembelajaran akan terasa lebih menyenangkan. Yang keempat, menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kelima, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Yang keenam, menerapkan pembelajaran kontekstual yang dapat menggunakan alam untuk pembelajaran. Yang ketujuh, mengenali karakter dan latar belakang murid. Karena dengan mengetahui karakter dan latar belakang murid, guru akan bisa membedakan pembelajarannya. Kemudian yang kedelapan, bekerja sama dengan orang tua dan lingkungan sekitar. Yang kesembilan, saya sebagai guru harus selalu melakukan pengembangan diri, baik mengikuti BINTEK ataupun KKG, dan bisa mendapatkan ilmu yang lainnya untuk pengembangan diri saya dalam mengajar. Yang ke-10, membiasakan atau menanamkan pembiasaan budi pekerti. Kesimpulan pada materi kali ini yang pertama, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Yang kedua, pendidikan bukan hanya akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera diterapkan dalam pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Terima kasih. Salam calon guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.